Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulma Warni. Saya dari semester 5 Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan sejarah dari perusahaan gas negara TBK. Nah, sejarahnya itu semula pengusaha gas di Indonesia adalah perusahaan gas swasta Belanda yang bernama IJN Eindhoven dan CO. Berdiri pada tahun 1859 dengan memperkenalkan penggunaan gas kota di Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerja Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW pada tahun 1958. IJN Eindhoven dan CO dinasionalisasikan dan diubah menjadi PN Gas. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU dan PLN, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas, yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, dua perusahaan negara, yaitu PLN dan PGN, sebagai pengelola diresmikan. Nah, pada tanggal 13 Mei 1965 berubah menjadi perusahaan gas negara. Perusahaan ini yang semula mengalirkan gas buatan dari batu bara dan minyak dengan teknik satelitic reforming yang tidak ekonomis, mulai menggantinya dengan mengalirkan gas alam pada tahun 1974 di kota Cirebon. Nah, konsumennya ini adalah sektor rumah tangga, komersial, dan industri. Berdasarkan kinerjanya yang terus meningkat, pada tahun 1984 statusnya berubah menjadi perusahaan umum gas negara, dan pada tahun 1994 statusnya ditingkatkan lagi menjadi PT Perusahaan Gas Negara Persero. Pada tahun 2018, dalam rangka membentuk holding BUMN Migas, PGN menjadi anak perusahaan Pertamina dan nama resminya berganti menjadi PT Perusahaan Gas Negara TBK. Nah, di sini ada analisa SWOT-nya. Ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu ada strength, yaitu kekuatan. PGN sudah memiliki brand yang cukup terkenal dan pelayanannya. Yang kedua, mempunyai jaringan pipa sepanjang lebih dari 3.750 km. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, PGN mempunyai harga yang relatif murah. Yang keempat, menetapkan teknologi IT yang berintegrasi di seluruh area. Standar operasionalnya mengacu pada standar internasional. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Sistem manajemen mutu terkait SDM-nya masih lama. Jenjang karir bagi karyawan masih belum jelas. PGN memiliki jaringan pipa yang telah berumur lebih dari 20 tahun. Jumlah armada dan peralatan yang kurang. Yang ketiga yaitu opportunity, peluang. Masih sedikitnya KKS lokal yang memungkinkan PGN bermain di sektor hulu. Kenaikan harga listrik dan BBM yang menyebabkan konsumen beralih ke bahan bakar gas. Kenaikan UMR di perkotaan yang menyebabkan industri banyak berpindah ke daerah. Nah, yang keempat, threat, yaitu ancaman. Ancaman PGN di tengah persaingan bisnis gas BUMN di Indonesia adalah pasokan gas existing yang berkurang. Adanya intervensi pemerintah dalam menetapkan harga gas. Terbukanya peluang pihak swasta untuk menggunakan aset jaringan pipa gas PGN, serta adanya keharusan pemisahan kegiatan usaha bisnis migas baik di sektor hulu, menengah maupun hilir. Nah, di sini ada etika bisnisnya. PGN adalah salah satu BUMN yang sedang membangun budaya dan nilai-nilai perusahaan di mana memunculkan semangat zero tolerance corruption
yaitu berdasarkan budaya dan nilai-nilai perusahaan, serta prinsip tata kelola perusahaan. Menurut Direktur PGN Hendy Priyosantoso, catatan positif bagi PGN dalam membentuk prosedur dan peraturan terkait dalam interaksi mereka, baik karyawan dan pimpinan, dengan para pemangku kepentingan adalah termuat dalam kode etik. Kode etik memberikan panduan praktis tentang cara menangani konflik kepentingan korupsi, suap, dan lainnya. Melalui kode etik, Calogas tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dan berhubungan dengan karyawan maupun pimpinan PGN. Selama beberapa waktu belakangan ini, PGN memang meraih kinerja memuaskan. Hal itu karena upaya membangun perusahaan yang bersih. Selama tahun 2014, PGN mencatat pendapatan neto sebesar 3,41 miliar US dollar. Angka itu naik 13,6% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 3,00 miliar US dollar. Menurut Hendy, korupsi tidak dibenarkan terjadi di PGN melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta budaya perusahaan yang kuat. Karena itulah PGN mengembangkan budaya perusahaan berbasis prinsip-prinsip kolektif yang disebut sebagai proses atau profesionalisme, continuous improvement, integritas, safety, dan excellent service. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen Pak Iqbal yang telah memberikan tugas etika bisnis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.